Halo semuanya, selamat datang di channel Random Vlog. Di video kali ini saya sama istri saya mau ngajakin teman-teman untuk nge-review DJI Osmo Mobile 6 ini dan ngeliat beberapa fitur yang ada di aplikasi DJI Mimo. Saya juga akan memperagakan beberapa gerakan atau trick shot yang bisa dilakukan oleh gimbal ini. Dan tentu aja ngeliat gimana hasilnya. Jadi tonton terus videonya sampai akhir. Perlu teman-teman ketahui bahwa saya itu bukan videografer profesional. Smartphone pada saat ini sudah menjadi kebutuhan saya dan kebutuhan kita semua sebagai gaya hidup. Dan terkadang kita tuh pengen gak sih ngabadiin momen untuk foto, video kayak gitu. Masalahnya itu pada saat video nih, tangan saya tuh tremor. Jadi hasil videonya tuh suka goyang-goyang gitu. Dan bisakah gimbal DJI Osmo Mobile 6 ini membuat video saya lebih terlihat profesional? Kita masuk ke bagian pertama. Ini sudah kami buka sebelumnya. Kami mau menunjukkan ke teman-teman inilah yang akan kita dapatkan saat kita pertama kali membeli gimbal ini. Ini bentuk boxnya. Kita buka nih ya. Saat pertama kali kita buka, kita udah bisa lihat gambar petunjuk penggunaan di box bagian dalam. Di sini ada box kecil lagi. Box ini tuh ternyata ada sesuatu lagi di dalamnya. Kalau kita buka, box kecil ini tuh isinya yang pertama ada pouch. Pouch ini tuh berfungsi buat menyimpan gimbalnya agar lebih fleksibel dan bisa dibawa kemana-mana dan tidak tercecer karena ada beberapa bagian lainnya juga. Selanjutnya, yang kedua, di sini ada kabel USB Type-C untuk chargernya dan ada manual booknya di sini. Ini kartu garansi resminya nempel di sini ya. Kita lanjut. Di sini ada tripod buat gimbalnya. Nah, ini gimbalnya, bagian intinya. Selanjutnya ada magnetic phone clamp. Ini untuk nempelin HP kita ke gimbalnya. Nanti kita peragakan. Lalu ada silika gel. Dan ini ada ganjel untuk HP yang terlalu tipis. Udah deh, segitu aja. First impression saya saat ngelihat ini pertama kali, ini tuh keren banget. Aksesnya dibuat melengkung seperti ini. Jadi kalau misalkan handphone dalam keadaan seperti ini dan kurang ke sini, ini tuh bisa di-adjust kayak gini teman-teman. Bisa di-adjust, HP-nya digeser lagi ke kanan. Dan ini, aksesnya ini tidak akan menghalangi handphonenya. Dan yang menarik buat saya itu adalah magnetic phone clamp-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada telepon atau WhatsApp atau chat gitu, itu bisa langsung kita cabut ya. Jadi kayak gini. Jadi memudahkan sekali, kita bisa langsung angkat telepon atau bales WhatsApp-nya, kayak gitu. Dan untuk tripodnya, ini bisa dilipat kayak gini ya teman-teman. Jadi ini bisa buat menambah pegangan kita ya. Dan ini satu lagi, ini bisa kita panjangin ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai buat selfie stick. Tanpa aplikasi DJI Mimo, DJI Osmo ini sudah bisa berfungsi sebagai gimbal. Tapi untuk memaksimalkan fiturnya, kita perlu mengunduh perangkat tambahan DJI Mimo. Pengguna iPhone bisa memasang langsung di App Store, sementara untuk pengguna Android harus mengunduh lewat mesin pencari. Tinggal cari aja DJI Mimo. Nah, lalu pilih web yang paling atas ini. Setelah terbuka, sentuh download Android APK. Ini size APK-nya lumayan besar. Pastikan ada ruang yang cukup di HP teman-teman. APK-nya sendiri itu 500 MB. Setelah diinstal, size-nya menjadi 1,5 GB. Jadi, buat teman-teman yang sering muncul notif ruang penyimpanan penuh, ya sabar aja. Setelah diinstal, kita buka aplikasinya. Nah, ini tampilan awalnya. Ada akademi, teman-teman di sini bisa belajar lagi untuk bisa memaksimalkan DJI Osmo Mobile ini.
Saya juga baru 63% tuh. Ada banner beberapa produk dari DJI juga di sini. Untuk EA Editor, buat yang mau ngedit langsung di HP, kita perlu perangkat tambahan lagi, yaitu Lightcut nama aplikasinya. Kalau kita scroll ke bawah, di sini juga ada banyak shoot guide. Buat bantu kita cari inspirasi ambil footage video. Kita nyalakan dulu gimbalnya sebelum kita hubungkan dengan DJI Mimo App di smartphone kita. Nah, dengan dibuka doang kayak gini juga, ini udah otomatis nyala ya. Atau teman-teman juga bisa menekan tombol M ini nih selama 3 detik untuk menyalakan atau mematikan gimbalnya. Setelah dinyalakan, kita akan melihat dua lampu indikator. Yang atas itu ada lampu warna merah. Ini berarti gimbal sudah menyala, tapi magnetic phone clamp belum terpasang. Jika berwarna kuning, artinya magnetic phone clamp sudah terpasang, tapi HP belum terhubung dengan DJI Mimo. Jika DJI Mimo sudah terhubung dan magnetic phone clamp sudah terpasang, maka lampu akan berubah menjadi hijau. Di bawahnya ada lampu indikator baterai gimbal. Jika daya baterai gimbal di atas 60%, maka akan berwarna hijau seperti ini. Jika daya baterai berkisar 20% sampai 60%, maka akan berubah menjadi berwarna kuning. Dan jika daya baterai di bawah 20% akan berwarna merah. Teman-teman perlu segera mengisi daya. Setelah gimbal dinyalakan, kita pasang magnetic phone clamp-nya ke smartphone kita. Ini magnetic phone clamp-nya, ada tanda panah di situ. Pastikan posisi kamera teman-teman sesuai dengan tanda panah tersebut. Cara pasangnya seperti ini. Untuk menghubungkan DJI Mimo dengan handphone kita perlu mengaktifkan koneksi, Bluetooth, dan lokasi. Jadi pastikan dulu ada koneksi internetnya ya. Nah, ini kan merah tuh ya. Kalau HP-nya kita pasang, ini akan berubah. Dan lampu ini akan tetap kuning walaupun sudah terhubung dengan DJI Mimo jika pemasangannya belum sempurna. Pastikan titik putih di gimbalnya ini klop dengan titik putih di magnetic phone clamp-nya. Seperti ini nih ya. Dan ini sudah bisa dipakai sebagai gimbal. Sekarang, kita buka aplikasi DJI Mimo-nya. Cara connect-nya itu sentuh yang logo kamera ini nih. Biarkan smartphone kita mencari perangkat gimbal kita. Setelah muncul, sentuh connect. Dan smartphone kita sudah terhubung dengan DJI Mimo. Lalu kita pasang di gimbalnya. Dan udah deh, gimbalnya siap dipakai. Sekarang kita lihat dulu tombol apa saja yang ada pada gimbalnya ini. Tombol yang pertama, selain untuk menyalakan dan mematikan, tombol M ini juga berfungsi untuk merubah mode gimbal. Mode yang pertama adalah mode follow. Di mode ini, gimbal akan mengikuti arah gerakan tangan kita ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri. Tapi tidak mengikuti gerakan miring. Mode yang kedua adalah mode tilt lock, di mana pada mode ini, gimbal akan mengunci kamera agar selalu lurus ke depan. Mode yang ketiga adalah mode FPV atau First Point of View. Pada mode ini nyaris sama seperti mode follow pertama tadi, bedanya mode ini mengikuti gerakan miring. Mode berikutnya adalah mode spin shot. Pada mode ini, joystick yang kita arahkan ke kanan dan ke kiri akan melakukan gerakan memutar. Tombol yang kedua adalah tombol record.
Jadi, kita dapat memulai atau berhenti untuk mengambil foto atau video tanpa menyentuh smartphone kita. Tombol yang berikutnya adalah tombol rotate. Tombol ini memungkinkan kita untuk merubah dari kamera belakang menjadi kamera selfie dengan menekannya satu kali. Jika tombol ini ditekan 2 kali, maka akan merubah orientasi kamera landscape atau portrait. Dan jika ditekan 3 kali, kita dapat merubah mode foto atau video. Berikutnya adalah joystick. Joysticknya ini bisa digunakan baik sebelum ataupun saat mengambil video. Selanjutnya, ada bagian yang bisa diputer-puter kayak gini nih. Ini tuh ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama untuk zoom in atau zoom out. Seperti ini nih ya. Dan kalau kita tekan, ini akan menjadi manual fokus. Ini contoh hasil manual fokusnya. Selanjutnya ada port USB Type-C untuk connect charger. Dan di belakang sini ada tombol trigger. Jika ditekan 1 kali, maka akan mengaktifkan fitur Active Track yang nanti akan kita bahas di video ini. Setelah fitur Active Track diaktifkan, kamera akan mengunci pada objek yang sudah kita tentukan. Jadi kamera tidak mengikuti gerakan tangan kita. Jika ditekan terus, maka akan mengunci arah kamera seperti mode tilt lock. Dan jika ditekan 2 kali, ini akan meluruskan kembali arah kamera seperti ini. Saat kita sudah masuk ke kamera di DJI Mimo, kita akan melihat beberapa menu ini. Yang pertama adalah pilihan resolusi dan FPS, sesuai dengan spesifikasi HP yang teman-teman gunakan. Yang kedua adalah timer. Teman-teman pasti udah tahu fungsinya. Berikutnya adalah menu pengaturan. Ada pengaturan video, pengaturan gimbal, dan pengaturan umum. Dan di pojok kanan atas, ada indikator baterai gimbal dan baterai HP yang kita gunakan. Dan di sebelah sini ada menu yang mengatur menu gestur untuk pengambilan foto. Jika sudah diaktifkan, kita tinggal beri gestur seperti ini untuk mengambil foto. Kalibrasi adalah langkah untuk menyesuaikan akurasi ukuran lurus pada kamera. Maka dari itu diperlukan untuk menyimpan gimbal pada permukaan yang lurus sebelum melakukan kalibrasi gimbal dan smartphone. Yang perlu kita lakukan adalah masuk ke menu pengaturan, lalu pengaturan gimbal, kemudian kalibrasi, dan mulai kalibrasi. Tunggu beberapa saat dan gimbal akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Jika sudah berhenti, maka gimbal sudah menemukan arah lurus. Fitur Active Track ini dapat diaktifkan dengan menekan trigger 1 kali, kemudian tandai objek yang akan diikuti dengan menyentuh layar smartphone.
Setelah itu, kamera akan secara otomatis mengikuti gerakan objek yang sudah ditandai. Halo, ini kami sedang mengaktifkan fitur Active Track, di mana ini udah disetting buat ngikutin gerakan istri saya. Coba kamu ke kanan. Nah, kan akan ngikutin istri saya terus nih. Dan kita lagi ada di mana ini? Di The Riam Riverside. Buat yang pengen tahu di sini ada apa aja, tonton videonya ya. Ini adalah fitur Dynamic Zoom. Beberapa orang mengenalnya Dolly Zoom atau Vertigo Effect. Biasanya Vertigo Effect ini merupakan proses editing, tapi gimbal ini dapat melakukan secara otomatis, tanpa perlu proses editing tambahan. Ada dua mode, yaitu Move In dan Move Out. Move In, kamera bergerak mendekati objek, dan Move Out, kamera bergerak menjauhi objek. Teman-teman pasti sudah nggak asing dengan fitur ini. Bedanya, fitur ini bergerak secara otomatis. Ada 3 mode panorama. Yang pertama, mode 240. Mode ini sama seperti mode panorama di smartphone pada umumnya. Yang teman-teman lihat ini adalah mode 3x3. Mode ini akan mengambil 9 gambar yang menjadikan hasil foto kita terlihat lebih luas. Selanjutnya adalah mode Clone Me. Pada mode ini, objek berpindah tempat sesuai arahan gimbal untuk mengcloning objek, sehingga objek terlihat berfoto bersama. Di beberapa smartphone sudah ada fitur hyperlapse ini. Uniknya, fitur hyperlapse menggunakan gimbal ini adalah kamera dapat bergerak sesuai dengan keinginan kita, dan kita dapat menentukan durasi berapa menit videonya yang diambil. Kami membeli ini secara offline di Bandung Electronic Center, jadi kami nggak bisa ngasih link pembeliannya. Kami waktu itu beli pada bulan September 2023 dan harganya Rp2.231.000. Teman-teman bisa cari sendiri link pembeliannya. Dan menurut kami ini walaupun mahal, tetap aja yang paling penting itu adalah skill dari penggunanya itu sendiri. Karena percuma semahal apapun device-nya, semahal apapun gimbalnya, tetap aja kita sebagai penggunanya harus belajar movement shot-nya. Saya juga harus belajar trick shot-nya. Jadi untuk membuat video yang profesional itu nggak cuma gear-nya, tapi juga skill-nya. Dan menurut kalian dengan harga Rp2.231.000 ini, gimbal ini worth to buy nggak sih? Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.